Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Adam dari kelas TI 23A dengan NIM akhir 1160. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses dari awal sampai akhir tentang pembuatan poros atau shaft dari bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, di persiapan bahan baku dalam presentasi kali ini, material yang digunakan menggunakan baja karbon sedang S45C atau IC1045 dengan bentuk awal batangan baja yang berbentuk bulat panjang. Nah, pemeriksaan awal terhadap dimensi dan cacat permukaan digunakan untuk agar tidak cacat dalam pembuatannya atau not good lah, NG. Kemudian tahap kedua ada pemotongan awal atau cutting menggunakan mesin bandsaw atau mesin potong otomatis yang bertujuan untuk memotong bahan sesuai dengan panjang porosnya. Nah, hasil pemotongan dari mesin bandsaw ini lanjut bisa dibubut. Pembubutan kasar, rough turning. Mesin bubut digunakan untuk membuat silinder. Nah, silinder itu berbentuk lingkaran ya. Nah, kemudian menghilangkan kerak dan material berlebih. Nah, dari mesin bubut ini, pembuatan kasar ini bisa menghilangkan kerak dan material berlebih. Kemudian diameter mendekati ukuran akhir yang disepakati. Nah, kemudian ada pembubutan finishing. Finishing untuk mencapai ukuran akhir. Nah, tadi kan pembubutan kasar itu untuk bagian-bagian luar ya, sama membuat gambaran-gambaran untuk mencapai ukuran finishing. Nah, di pembuatan finishing ini bisa menghasilkan permukaan menjadi lebih halus dan menggunakan tool presisi dan kecepatan lebih tinggi. Kemudian lanjut ada pengeboran atau pembuatan alur, di mana proses ini adalah opsional mau digunakan atau tidak. Nah, digunakan jika poros butuh lubang tengah atau keyway, menggunakan mesin bor atau milling. Kemudian proses selanjutnya ada proses heat treatment, bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan poros. Proses yang digunakan itu proses seperti hardening, tempering, atau quenching sesuai dengan kebutuhan masing-masing material. Kemudian selanjutnya ada grinding atau penggilingan menggunakan mesin cylindrical grinder, bertujuan untuk toleransi tinggi dan kekasaran mikro. Nah, toleransi tinggi itu toleransi yang sangat-sangat kecil gitu. Misalkan 0,1, 0,2 tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, melainkan oleh mesin. Kemudian nomor 8 ada quality control atau pemeriksaan kualitas menggunakan alat ukur mikrometer, kaliper, dial indicator. Nah, parameter yang dituju di quality control ini seperti dimensi, kekasaran material, konsentrisitas, dan run out. Kemudian ada pelapisan dan finishing akhir menggunakan pelapisan anti karat atau cat anti karat biasanya. Pembersihan dan pelumasan sebelum pengemasan. Kenapa harus di pembersihan dan pelumasan? Agar dalam sebelum dikirim ke luar, baja tersebut sudah bersih, dan pelumasan agar tidak terlalu kasar atau merusak bagian kemasan. Pengemasan dan pengiriman. Poros dibungkus untuk mencegah korosi dan kerusakan saat pengiriman. Nah, di sini ada ringkasan alur prosesnya, di mana pertama itu ada cutting, kemudian dilanjut dengan root turning, dilanjut dengan finish turning, kemudian ada optional, di mana optional ini ada proses boring atau slotting, lanjut dengan heat treatment, kemudian ada proses grinding, quality control, finishing, lanjut packing. Setelah itu bisa disebarluaskan. Nah, ini merupakan contoh hasil akhir dari proses pembuatan poros atau shaft, di mana ada silinder-silinder yang tertera dalam material ini, di mana material yang digunakan adalah baja tadi kan. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.